Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Dalam video kali ini kita masih akan mereaksi acara Rakyat Bersuara tadi malam. Bagian mana? Bagian saat di akhir sesi yang diberikan kepada Pak Refli Harun, itu ada sesi salam-salaman. Nah, di dalam salaman-salaman itu terjadi tarik-menarik. Nanti kita akan melihat siapa yang menarik duluan. Ya, karena ini video ya akan terlihat. Cuman itu bukan menjadi permasalahan sebetulnya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah kenapa ini sampai bisa terjadi begitu. Yang mana saya lihat ada ketidakterimaan ya dari Pak Jagir, itu panggilannya Roy Suryo kepada Jahmada Girsang, terhadap pernyataannya Refli Harun. Karena kita mengetahui semua bahwa mereka itu tadinya kan satu kubu ya. Nah, sebelum ke situ saya mau memberikan dulu satu mukadimah. Salah satu yang dipermasalahkan oleh Rismon di sini kan tentang duit tuh ya. Duit terus. Sampai kemarin ada nominal 5 juta yang disebutkan sama Rismon itu yang diberikan kepada Roy Suryo sebagai fee dari brand ambassador buku Gibran Endgame. Dan ternyata Roy Suryo tidak membuka amplop itu, tetapi keluarlah nominal dari Rismon itu 5 juta. Nah, ini sebetulnya sudah sudah memberikan kepada kita gambaran nggak ada perputaran bohir sebesar 5 miliar ini. Lah kok dari 5 miliar jadi 5 juta, itu nolnya saja beda 3 ya. Kemana itu? Masa dari 5 miliar kemudian ngamplop 5 juta kemudian mau diambil lagi, katakanlah begitu ya, diungkit-ungkit. Dalam pengertian bahwa di sini Rismon memang kesulitan uang ya. Di antara 3 orang ini kan, di antara yang paling tidak jelas keadaan ekonominya tuh Rismon tuh. Maaf kata ya, karena Rismon sendiri yang bawa-bawa permasalahan duit di sini. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana Rismon ini bisa membayar Jahmada Girsang ini? Itu pertanyaannya. Ya, saya mencari informasi lah, memang tidak terlalu kredibel dari ChatGPT ya. Karena si Andi Azwan juga nanti ngambil dari ChatGPT juga. Itu biaya untuk acara seperti ini, seperti kasus ijazah Jokowi ini, tarifnya itu dia fee di awalnya bisa sampai 500 sampai 2 miliar begitu. Ya, itu tergantung kesepakatan lah ya. Belum lagi ongoing prosesnya. Belum lagi ada konsultasi hukum per jamnya dan sebagainya. Mahal sekali. Nah, kemungkinannya Pak Jahmada ini tidak dibayar oleh Rismon, itu kemungkinannya. Kalau Rismon sekere itu tidurnya juga kan di hotel bintang 2 katanya, kata Mikael. Nah, kemudian pertanyaannya, apabila ini tidak dibayar, apa motifnya Pak Jahmada ini di dalam membela Roy Suryo? Siapa? Rismon. Itu pertanyaannya. Yang kemudian apa yang menjadikan Jahmada Girsang itu memberikan nasihat kepada Roy Suryo, kepada Rismon, untuk menerima restoratif justice. Itu juga menjadi pertanyaan juga. Nah, kalau Refli Harun, ini nanti kita akan menyaksikan Refli Harun mengeluarin duit karena memang perjuangan sedari awal. Makanya kita lihat Refli Harun itu perjuangannya konsisten. Oke, itu pembukaannya ya, supaya ada nih masuk dulu ke pikiran Anda itu salah satu yang harus menjadi food for thoughts ya. Itu menjadi makanan buat pikiran tuh supaya dicerna. Nah, kita saksikan sekarang ini Refli Harun marahin Rismon di antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini sebenarnya pengen yang terakhir. Soal buku tapi ya, Bung Refli. Ya, tapi soal yang lain sebenarnya juga pengen. Nanti karena itu saya minta 2 sesi ya. Satu soal buku khusus dan satunya lagi. Saya harus izin dulu ke mereka. Ya, ke pihak. Kalau seandainya mereka nggak berkenan, saya mohon maaf karena kan kita nggak mengundang Bang Refli. Tapi kalau untuk buku, saya persilakan karena ini pengacara dari Dr. Tifa. Silakan. Saya kan sebenarnya harusnya kan di meja situ kan. Ya. Saya kemudian menolak kan. Betul. Dengan alasan-alasan tertentu. Tapi yang saya kira nanti jumlahnya beda. Saya mengatakan bahwa nggak pantas orang yang kemudian berubah mendapatkan panggung seperti ini kan. Itu sikap saya. Makanya saya kemudian tidak mau di panggung itu. Kenapa? Kalau Anda mau sebentar, ini salah satu sikap konsisten dari Bung Refli Harun. Cuman kalau bagi saya begitu ya bagusnya. Kalau yang dihadapinya itu kuasa hukumnya si Rismon, bagus kalau Refli Harun itu adanya di depan. Dan memang diundang oleh
Aiman, tapi Refli Harun menolak dengan alasan mereka pengkhianat tidak pantas diberi panggung. Dari alasan itu ya, prinsip itu saya setuju yang dilakukan oleh Refli Harun, betul. Jangan dikasih panggung seharusnya mereka itu. Makanya acara ini menjadi acara yang paling memalukan lah bagi si Rismon. Kita lanjut dulu. Pengkhianat dan kemudian dapat panggung besar, maka jadi pengkhianat aja semuanya. Apa itu kan itu persepsi Bung Refli, itu pendapat Bung Refli, tapi beda dengan kami yang jurnalistik. Saya berbeda pendapat sama Aiman. Sebentar, Aiman, beda dari jurnalistik. Seharusnya jurnalis itu membawa narasumber yang kredibel. Nah, ini sudah dibuktikan bahwa Rismon itu tidak kredibel untuk berbicara dengan orang-orang yang masih berjuang. Kita bisa melihatnya itu. Itu minimalnya dari penilaian saya ya. Yang mana seharusnya kalau Aiman ini cerdas, tidak jauh-jauh melihat hal yang sama itu. Gak kredibel. Siapa si Rismon sama Jahmada ditampilkan di depan seperti ini. Dalam hal ini. Ya. Tidak punya kredibilitas. Saya harus memilih apakah saya mau bicara general view dari diskusi tentang Jokowi ini. Apakah saya hanya ngomong buku saja? Buku. Kalau buku saja saya menolak karena itu delegasinya sudah diberikan kepada Pak Al-Ghazali. Karena saya sudah menawarkan waktu Bung Refli untuk hadir di sini, tapi Bung Refli menolak. Bukan. Hari ini. Saya mau bicara, kan Anda kan mengatakan saya boleh datang walaupun saya sudah menolak kalau Mas Roy datang, kan begitu kan perjanjian kita. Boleh. Dan Anda akan memberikan saya kesempatan ngomong kan? Kesempatan bicara terkait dengan apa yang kemudian dibicarakan. Oh iya, makanya saya mau menanggapi secara umum nanti apa yang dibicarakan di sini. Apa yang Anda mau sampaikan? Boleh saya tahu? Banyak hal. Aduh, banyak hal. Banyak hal. Oke. General view. Apakah boleh dipersilakan? Saya udah dari sini. Cukup. Saya mohon maaf Bung Refli. Kenapa? Saya harus sampaikan ke mereka. Karena jumlahnya nggak sama. Tapi kalau soal buku dan soal Dr. Tifa, saya persilakan. Sebentar. Saya ini disclaimer juga, Bang. Ini. Terlalu banyak. Ini punya legal standing ini. Silakan Bung Refli. Ada mau sampaikan antara buku dan Dr. Tifa, silakan. Ya. Gini. Baik, ini bagus ya. Kalau bagi saya pun ya, kalau Pak Refli Harun sudah menolak sedari awal, ya inilah konsekuensinya, begitu. Jadi secara prinsipil bagus, tetapi secara praktek memang ada disadvantage ya, ada kekurangan. Fair. Saya ngomong Al-Ghazali, gini ya, saya ini juga penulis buku. Kalau Anda penulis buku, maka kemudian dua hal saja perjanjiannya. Apakah Anda sebagai penulis saja, ataukah Anda juga sebagai productionnya? Kalau Anda sebagai penulis saja, maka Anda tidak bertanggung jawab terhadap ongkos produksi dan distribusi. Mau rugi mau untung itu semua di publishing atau penerbit. Begitu ya. Saya pernah menulis buku, saya carikan iklan sampai 100 juta, bayangkan. Saya kasihkan ke publishingnya. Alhamdulillah sampai sekarang 0 rupiah saya dapat. 0 rupiah. Padahal saya dapatkan 100 juta. Kenapa? Karena saya sudah serahkan, karena saya hanya writer, bukan publisher, bukan publishingnya. Nah itu yang penting. Kenapa? Anda tidak bisa kemudian meminta hak yang sama, tapi bebannya berbeda. Sekarang saya tanyakan misalnya, apakah Mas Roy dan Rismon itu menanggung biaya cetak? Sepanjang atau sependek yang saya tahu tidak. Dari awal saya nolak waktu itu. Makanya. Yang menanggung adalah Dr. Tifa. Dr. Tifa yang menanggung itu semua. Ini perlu saya bantah ini. Karena nggak tahu ya. Jadi pada saat di Kuningan City Mall sebelum masuk cetak ya, karena sudah soft publish di Jogja, itu sudah masuk uang 180 juta untuk PO, pre-order. Begini. Jadi bukan tanggungannya Bu Dari siapa itu? Sebentar. Siapa? Pre-order. Dari orang-orang itu? Ya orang-orang sudah ada 180 juta. Rismon, sebentar. Kan nggak paham kan cerita itu. Kamu tahu nggak siapa yang keluar duit? Salah satunya Refli Harun. Refli Harun tuh keluar uang ratusan juta enggak? Bukan. Tapi saya nggak pernah kayak kamu. Untuk buku itu. Ini PO Bang. Itu saya nggak pernah Abang kayak nggak masuk di sini. Belum masuk. Sini, saya Belum udah tahu. masuk di kasus ini. Ya, ya. Jadi belum masuk di kasus ini, jangan klaim itu uang Anda. PO, pre-order. Rismon, saya sudah ngikutin kasus ijazah ini sebelum Anda lahir, tahu nggak? Anda tuh lahir baru 2025. Saya itu sudah memberitakan kasus ini, meneliti kasus ini sejak 2022. Orang tahu semua. Anda anak kemarin sore. Nah, ya pengkhianat lah begitulah si Rismon itu. Jadi di kubunya Termul itu sekarang dia kayak yang jadi sok pahlawannya begitu. Padahal
kita melihatlah ya bagaimana keadaannya itu. Duit terus. Salah satunya yang dibahas sama si Rismon itu. Udahlah, Anda itu kan nggak tahu kita dari mana. Tapi bahwa faktanya Anda memberikan uang untuk buku ini. Ya udahlah, itu kan itu ratusan juta tadi yang disampaikan. Itu soal pinjaman dan lain sebagainya itu gampang ya. Nggak ada. Ya, Nggak ada. Ke dokter Tifa mungkin Anda itu nggak tahu. kamu nggak ngerti, itu makanya. Jadi tanya ada faktanya kan, ada saksinya. Jadi gini. Sebentar, nah itu saya lihat begini ya. Si Rismon ini sedari awal memang diuji keikhlasan itu dan Rismon gagal di tengah jalan. Jadi permasalahan uang ini bagi Refli Harun, Dr. Tifa, kemudian Roy Suryo, ini bukan permasalahan yang penting. Karena kita lihat beliau-beliau ini memang orang yang established, orang yang sudah mapan secara ekonomi. Refli Harun itu sudah terkenal sebelum si Rismon ada, kemudian kita lihat juga channel YouTube-nya. Itu ya kita punya estimasi lah ya, perkiraannya itu memang sampai ratusan juta per bulan itu. Kalau lagi bagus-bagusnya apalagi bisa di atas itu. Kemudian siapa ini Roy Suryo itu sebelumnya ada pekerjaan. Dr. Tifa itu dokter begitu. Ya dokter umum beliau itu, entah beliau praktek atau tidak, tetapi secara ekonomi beliau-beliau ini orang yang sudah mapan, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan tatkala masuk ke perjuangan, uang itu menjadi secondary saja. Ya, kalau ada dari luar dipakai, kalau tidak ada nombok. Dan itu hitung-hitungannya memang ada tapi tidak perhitungan. Beda dengan si siapa Rismon ini, agak kelabakan saya kira. Mungkin ya, besar kemungkinannya 99,9%. Yang namanya sepanjang saya tahu, mereka ini tidak bertindak sebagai manajemen, tetapi sebagai writer, sebagai penulis. Kalau kita balikkan ke misalnya Anda Gramedia atau apa, yang namanya dapat royalti itu di akhir tahun setelah buku itu terjual, dan itu pun paling cuma 10%. Rismon ini yang panjang saya tahu, itu paling tidak dia dapat 2 kali, 20 juta dan 30 juta. 50 juta. Ya, 50 juta. 20 juta itu dia baik. Alasannya untuk Bambang Tri, saya minta bagian royalti saya. Karena dia baik, dia mau nyumbang Bambang Tri. 30 juta ketika dia mau diperiksa kalau tidak salah. Karena dia takut dan khawatir sekali istrinya, dia bilang nggak ada duit. Maka kemudian ya. Sebentar, saya nggak perlu keluar perkataan dari Pak Refli Harun kan untuk mengatakan Rismon nggak ada duit itu. Ya maaf, kita orang dewasa lah ya. Cash in, cash out itu kita ngerti. Rismon ini kesusahan. Dan sekarang begini, jangan salahkan kita pada akhirnya. Tatkala Rismon itu masuk ke lingkarannya Termul, di situ ada duit. Dari mana? Ya nggak tahu. Sekarang kalau misalkan secara ekonomi ya harusnya, kalau misalkan buku Jokowi's White Paper ini memang dia ada kemungkinan oplahnya, ada kemungkinan materinya di situ, kan seharusnya Rismon terus berjuang tuh. Kalaupun itu karena duit, harusnya. Tapi kan tidak mau, udah pecat saja lah begitu ya kalau saya nggak. Kalau kata orang Sunda teka harti begitu ya, kalau kata orang Sunda itu teka harti, dia nggak ada duitnya. Akhirnya keluar sekarang pertanyaannya lebih parah lagi. Kalau dulu saja semenjak menjadi penulis dan itu menjadi salah satu main income-nya si Rismon itu kurang. Kemudian sekarang di Jokowi apalagi kalau memang nggak ada duitnya begitu. Itu kan analisa yang fair menurut saya. Terus dari mana sekarang si Rismon itu punya duit? Yang mana lebih membutuhkan kepada jasa seorang pengacara yang bukan low profile lawyer? Ya, kita jadi ingat kisahnya Devil's Advocate itu ya, yang dibintangi Al Pacino sama Keanu Reeves kalau tidak salah itu. Di zaman lagi nanti di akhir ya. Ya kan? Makanya. Iya, entar dengar dulu. Belum. Dengar dulu saya ya. Oke, nah, sepanjang yang saya tahu, itu sependek yang saya tahu, paling tidak dia sudah terima uang. Mau jumlahnya 20 juta, 30 juta dan lain sebagainya, itu dia terima uang. Mas Roy itu sampai sekarang dia nggak pernah ngitung uangnya. Nah, itu satu, gitu ya. Itu fakta tuh. Jadi memang pikiran dia uang. Berjuangnya enggak. Gitu ya. Saya berjuangnya tatkala duit itu sudah habis. Dan uang 30 juta itu ya untuk hidup dengan sorotan sebesar ini, waduh, itu nggak bakalan cukup 30 juta itu. Jadi
dua kali bayar 20-30 ini dalam jangka waktu 1 tahun begitu ya. Yang mana tadi apalagi katanya Rismon itu berbaik hati memberikannya kepada siapa itu Bambang Tri ya. 30 juta itu 1 bulan perkiraan saya ini itu habis, nggak bakalan bisa jadi 1 bulan itu nggak nyampe 30 juta itu. Makanya mungkin ada turning point dari si Rismon ini, gua itu ngapain begitu ya. Nih ngapain, duit kagak ada begitu, kemudian masa lalu dikorek, kemudian tuntutan menumpuk, nggak kuat, breakdown. Makanya kita melihat sekarang otaknya terotasi itu si Rismon itu. Ya itu menjual buku, nyumbang juga, sepeser pun enggak. Saya minta uangnya. Dibayar enggak? Dibayar enggak. Dari pengacara. Yang namanya RH Channel itu selalu kemudian. Tapi YouTube-nya kan gede. Ya itu kan pribadi saya. Oke. Betul. Jangan salah, penurunan saya juga drastis. Maksudnya? Ya karena saya habis waktu saya untuk ngurusin mereka kan. Oke. Iya kan? Iya. Kalau dulu saya bisa bikin 10-20 konten per hari, sekarang 1 konten aja sehari ini enggak. Karena ngurusin yang beginian. Nah ini bagi anda yang mau jadi YouTuber ya, salah satunya itu harus kuat konsisten itu. Ini ada yang mau tahu nggak sih proses jadi YouTuber bisa sampai jadi 100.000? Kalau ada yang mau komentar di bawah ya. Insya Allah nanti akan kita bahas tuh. Karena kita butuh media army ya, daripada kalah terus sama si YouTuber Nusantara tuh di dalam membangun algoritma. Kita butuh ini ya, para politikus lawan-lawannya Jokowi, kita itu memerlukan oposisi di ruang publik. Tapi ya itu harus berjalan secara organik seharusnya. Tapi kan bisa dibina tuh. Karena itu saya kira begini ya. Saya ingin mengatakan kalau memang kita punya komplain terhadap buku tersebut, 1, pandang dulu posisi kita sebagai apa. Apakah Anda sebagai writer saja? Apakah Anda juga yang menanggung ongkos publikasi, ongkos production, dan ongkos distribusi? Apakah Anda juga menjualnya? Jangan kemudian Anda meminta hak tetapi kewajibannya terbatas. Kan gitu 1. Kedua, ini adalah penulis di antara 3 orang. Etis enggak? Kalau Anda kemudian ewer-ewer ke publik, bahkan di media sosial, Twitter tersebut. Kita kan baca semua. Saya paham, Anda yakin dicetak 10.000? Yang namanya Jokowi White Paper. Sependek yang saya tahu, itu edisi pertama cuma dicetak 1.000, edisi kedua 1.000. Edisi pertama itu membiayai apa? Membiayai launching, dibagikan gratis antara lain kepada tim reformasi Mabes Polri, dikasih gratis-gratis satu-satu. Kalau di perguruan tinggi dikasih gratis juga. Digunakan uangnya untuk sosialisasi. Mas Roy ke Medan dibayari dari buku itu ketika diskusi buku dan lain sebagainya. Rismon juga diundang, tetapi dia tidak datang, padahal di Medan. Ya kan? Nah, lalu sebagian digunakan untuk mencetak edisi kedua. Tetapi edisi kedua tuh tidak sukses sama sekali. Antara lain, kenapa? Karena versi PDF itu disebarkan oleh Rismon. Rismon menyebarkan versi PDF-nya. Banyak orang yang mendapatkannya. Maka kemudian sekarang ada ribuan yang masih ada stoknya. Nah, mungkin apa yang saya terangkan ini tidak semuanya correctly karena saya juga tidak tahu persis. Bentar ya, itu juga salah satu kebodohan Rismon gitu. Kalau mau bukunya eksklusif, ya ngapain PDF-nya dibagikan? Jadi orang nggak penasaran ya. Saya sudah baca sebagian di screening saja begitu. Ini memang value-nya cuma 1, bahwa perkataan Roy Suryo, Rismon termasuk di dalamnya, Dr. Tifa termasuk di dalamnya, itu bukanlah tuduhan, tetapi sebuah analisa. Selesai. Itu 1 buku, informasi intinya cuma itu. Ya. Jadi apa nilai perkembangan kepada orang yang membaca? Tidak ada. Itu cuma sebagai bukti bahwa mereka itu berbicara bukan atas dasar tuduhan, tetapi atas dasar analisa. Nah, buat saya yang tidak ada minat misalkan ya terhadap digital forensik, tidak ada nilai plus. Makanya satu-satunya alasan untuk membeli buku itu penasaran. Itu saja, satu-satunya alasan. Lah, Rismon malah bagi-bagi PDF. Kan repot. karena ya itu.
Otaknya diputer tuh Rismond tuh udah. Tetapi gini, cobalah kita adil. Ketimbang kita membuat sebuah hitungan-hitungan yang nggak masuk akal. Kalau misalnya Dr. Tifa itu keuntungannya 3 miliar misalnya. Saya kira mobilnya sudah beda. Mungkin udah mobil baru. Ini mohon maaf ya. Mungkin sudah beda gitu loh. Nah karena itu ini saja. Saya menyesal ngomong seperti ini terus terang saja sebenarnya. Karena bagi saya nggak mutu. The last statement from me ya. Cuman itu yang diberikan waktu tadi sama Aiman ya untuk berbicara tentang buku itu. Setelah ini saya pulang. Karena nggak akan dikasih kesempatan ngomong lagi kan? Oleh bapak-bapak. Ya karena itu saya mau pulang ya. Terima kasih, Pak. Saya mengatakan inilah jahatnya orang yang bernama Joko Widodo. Kenapa jahat? Dia membiarkan anak bangsa terpecah belah, mendebatkan apakah ijazahnya asli atau palsu. Padahal mudah sekali untuk membuktikan. Kalau dia asli, tunjukkan itu. Tapi kalau palsu, jangan dipotong. Saya setelah ini pulang. Kalau dia palsu, maka banyak sekali jalan berliku dan lain sebagainya. Embos lah, inilah dan lain sebagainya. Padahal kalau dia seorang negarawan, kita tantang malam ini, tunjukkan ijazahnya yang katanya asli, yang sudah ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Undang press conference, undang Roy Suryo, undang Rismond Sianipar, undang semua pakar telematika dan digital forensik seluruh dunia ini untuk menyoroti itu dan kemudian mengadakan konferensi internasional membuktikan apakah yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 itu satu-satunya spesimen yang dianggap asli. Tidak ada spesimen lain yang dibilang asli kecuali spesimen itu, maka kita akan mendapatkan jawaban yang konkret. Tetapi karena dia jahat, setiap hari, setiap saat kita bertengkar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang. Waalaikumsalam. Karena tidak akan dikasih kesempatan ngomong lagi. Baik, ini suatu closing statement yang sangat baik dari Refli Harun, karena memang si Jokowi itu memang begitulah adanya. Dan yang tidak melihat demikian itu cuma termul doang. Ya, termul itu itu haknya Jokowi bla 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 begitu. Cuman permasalahannya lihat, ini orang-orang yang tadinya teman dekat jadi berantem, kemudian perjuangan itu menjadi tidak jelas sisinya itu jadi had itu ya batasannya menjadi tidak jelas antara perjuangan dan duit itu pada akhirnya, yang mana kita berbahagia sekali sekarang Rismond itu kelihatan bagaimana aslinya. Gara-garanya apa ini? Ya itu Jokowi tidak mau menunjukkan, dia malah jalan-jalan aja. Tadi saya lihat beritanya itu jalan-jalan di Solo itu, di mana itu, di salah satu stadion itu, stadion apa namanya? Ini orang psikopat emang. Psikopat Jokowi itu. Saya dulu Pak. Sebentar, makanya yang membelanya juga orang-orang yang psikologinya seperti ini. Nanti saya berikan. Kenapa Pak Jokowi? Soal Pak Jokowi. Stay mas, santai aja. Buku saya berikan kesempatan. Saya pulang. Silakan. Kecuali kalau dikasih kesempatan untuk closing nanti minta closing. Oke. Sudah kesepakatan nggak? Saya dikasih kesempatan closing statement nggak? Saya tanyakan. Tidak. Oke, baik. Mohon maaf Bung Refli, mohon maaf. Oke, silakan. Evan, tapi Refli Harun jangan keluar dong, jangan keluar. Haknya bersangkutan. Haknya bersangkutan. Kalau saya tidak dikasih kesempatan ngomong lagi, ngapain saya di sini? Itu namanya orang bodoh, Bapak Jahmada Girsang yang saya hormati. Anda menghormati saya kan? Tetapi ketika Anda belok, Anda nggak ngomong apa-apa ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, itu kata-kata yang sedikit ya. Anda menghormati saya kan, tapi kalau Anda belok, Anda nggak ngomong apa-apa sama saya. Itu mengatakan kamu itu tidak menghormati saya begitu. Tapi memang mukanya si Jahmada Girsang ini seperti ya saya menghormati. Itulah para termul itu. Lain di sikap, lain di perkataan. Perkataan bilang menghormati. Kalau memang misalkan menghormati, kenapa tidak berbicara dulu tatkala berpindah posisi begitu? Jahmada Girsang ini. Nah inilah yang saya katakan ya. Coba lihat tadi, kita kembali kepada mukadimah yang saya bawa tadi begitu ya. Pembukaan yang food for thoughts itu. Masukkan ke dalam kepala. Bagaimana posisinya Jahmada Girsang di sini sebagai penasihat hukumnya siapa itu si Rismond? Apakah ini masih hubungan profesional dalam pengertian ada confidentiality di sana, kemudian ada kontrak di sana, kemudian ada kewajiban yang harus dibayarkan oleh Rismond di sana? Atau jangan-jangan Jahmada Girsang ini itu adalah pengacara bayangan saja dari siapa? Dari si Jokowok itu ya, jangan-jangan kan kita
bisa membuat analisa ke sana. Kenapa? Siapa yang sanggup membayar Jahmada Girsang kalau keadaan si Rizwan itu sekere ini? Itu kan perlu ada pertanyaan, dan sebagai permasalahan publik, sedikit banyaknya itu harus disinggung oleh Jahmada Girsang dan oleh Rizwan, karena pertanyaan itu ada. Ya, dibukakan saja. Karena ini kalau misalkan Roy Suryo Refli Harun misalkan ditanyakan tentang permasalahan itu, karena kita sudah masuk ke dalam permasalahan yang sensitif di dalam sebuah proses hukum, yaitu duit yang berputar di antara para pengacara itu. Saya yakin Refli Harun itu akan dengan amat sangat lugas mau menjawab itu. Ya, ini misalkan ada kontraknya atau tidak. Padahal itu memang omongan tidak bermutu, iya. Tapi siapa yang bawa-bawa di situ? Rizwan. Karena Rizwan tidak akan ada bahan lagi untuk berbicara selain itu. Yang katanya ada penelitian, mana? Nggak ada sama sekali itu penelitian-penelitian baru itu. Makasih Bung Refli. Silakan lanjut Bung Rifai, silakan. Sebentar. Pakai ini, nah ini nih. Pengacara raja konten kata Rizwan. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Nah itu. Nah coba. Itu yang narik siapa tuh? Itu yang narik si Jahmada tuh. Dia nggak terima. Memang itu menyakitkan ya. Sebentar, saya bukan advokat. Tetapi ya ini cacat besar untuk Jahmada Girsang. Siap-siap setelah permasalahan ini Anda tidak akan dipercaya oleh rekan. Siap-siap saja Jahmada Girsang. Kenapa? Ya karena dalam permasalahan sorotan publik seperti ini, Jahmada Girsang itu berani untuk berpindah pihak. Ini kan dua pihak yang sedang berkonflik kan. Coba gimana ini posisi kuasa hukum? Dia itu ada di satu kubu yang mana mereka itu memiliki, setidaknya ya, saya tidak mengatakan kontrak formal begitu, setidaknya secara sosial mereka itu memiliki ikatan di hadapan publik. Tetapi tatkala berpindah posisi, itu tidak berbicara satu patah kata pun terhadap rekan-rekan yang tadinya ada di dalam perahu yang sama. Ini siap-siap besok lusa jadi punya stigma Jahmada Girsang ini tidak memiliki posisi di dalam membela materi begitu. Saya tidak mengatakan membela klien ya, membela materi yang disengketakan. Siap-siap ini yang saya bahas tadi di awal, devil's advocate begitu. Karena yang dibela, yang dicari pada akhirnya hanyalah pride, hanyalah materi di antaranya itu. Nah, coba lihat nih. Tetapi ketika belok dia tidak Dia masih diam kan? ngomong. Refli Harun mau keluar tuh, ditarik, itu yang narik tuh ke sebelah dalam. Nah, ke dalam kan masuknya. Bukan masa narik kayak gitu. Bukan Refli Harun yang narik tuh. Tuh, tangan keluar yang kiri. Tuh. Udah. Aduh. Jangan Bang. Ya, kesananya ada. Jangan. Tuh, saya nggak terima itu katanya kan. Ya karena itu sangat meruntuhkan marwah pengacara tatkala itu kan bagi kita itu seperti perkataan yang biasa saja begitu ya. Tetapi tatkala itu dikenakan ke dalam hati, meskipun itu separuh saja, sedikit saja perkataan dari Refli Harun, itu dalam kenanya tuh. Makanya sampai seperti itu. Ya, dan ya untuk Aiman dalam sisi ini saya tidak ada komentar ya, karena cukup konsisten dalam permasalahan ini dan memang tidak perlu ada juga yang harus dikejar. Cuman ya kalau bagi saya itu perlu kita itu mengetahui sebetulnya hubungan antara Rizwan dengan Jahmada Girsang ini apa begitu. Apakah itu karena kita patut punya analisa, si Rizwan ini tidak akan mampu membayar si Jahmada Girsang. Pertanyaannya kemudian, siapa yang bayar Jahmada Girsang itu? Kecuali kalau itu memang perjuangan. Tapi kalau perjuangan, lah kok di awalnya posisinya di mana, sekarang kok lain posisi. Aneh, beda dengan Refli Harun. Demikian. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.